Pilih bela Islam atau bela negara? Jawabannya, membela negara adalah bagian dari ajaran Islam. Gimana lagu Subhanal Waton tadi? Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Gimana tadi rapnya itu lagunya? Hafal nggak santri itu? Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Mantap, tepuk tangan dulu. Pokoknya Pak Haryadi puas banget nih hari ini ketemu santri-santri cinta NKRI. Baik, sedikit lagi Pak Ustadz tambahkan. Orang-orang yang anti negara mengatakan negara ini negara kafir. Bahkan cinta tanah air itu bagi mereka bid'ah. Mereka mengatakan cinta tanah air itu musyrik. Ini berbahaya sekali. Menuduh Pancasila itu tauhid. Nah, santri harus bisa ngejawabnya. Silakan bapak-bapak minum kopinya. Karena kalau kata orang di media sosial, jangan salahkan kopimu yang dingin karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Cocok apa cocok? Santriwati juga nanti kalau ada waktu rajin-rajin minum kopi. Karena survei membuktikan wanita yang rajin minum kopi minimal sehari sekali relatif lebih awet muda kalau dibandingkan sama neneknya. Setuju nggak kira-kira? Iya, laki biyen juga kayak gitu. Jadi kita fokus ke tema. Temanya jelas sekali, melalui silaturahmi atau silaturahim dan komunikasi. Pondok pesantren siap memberantas narkoba, satu ya. Mencegah ekstremisme, dua, dan yang ketiga, dan menjaga keutuhan NKRI. Satu, memberantas narkoba. Dua, mencegah ekstremisme. Yang ketiga, menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, memberantas narkoba. Karena yang namanya narkoba ini sudah sangat merajalela di mana-mana. Wilayah-wilayah yang tadinya zona merah narkoba sekarang sudah menjadi zona hitam narkoba. Beruntung Anda semua masuk pondok jadi santri. Setidak-tidaknya ini terjaga, tercegah dengan sendirinya. Jadi orang tua memasukkan Anda semua ke pondok itu karena sayang, agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Karena ini zaman yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Ini zaman di mana akan datang generasi pengganti yang jelek. Sebentar. Nah, prok nih. Ini nggak bisa dipegang kali. Sebentar. Baik, lanjut ya. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun. Akan datang generasi pengganti
maka datanglah generasi pengganti yang jelek. Apa ciri generasi pengganti yang jelek? Adha'us shalah. Mereka semua menyia-nyiakan sholat. Kalau kita mondok kan tertib sholat. Coba kalau nggak mondok, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Lo kodoan jam 8 sholat subuhnya. Ada juga santri begini niatnya, usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kesiangan jam 11 sholat subuhnya. Ada juga yang begini anak UIN, usolli sunnatud duha ma'al kunuti lillahi ta'ala. Kok duha ma'al kunuti ya Ustaz? Tadi enggak sholat subuh, sekarang sholat duha aja tambahin kunut, biar Tuhan kita maklum, kata dia. Tuhan mau dimaklum-maklumin. Ada juga yang begini, usolli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan, oplosan, totalan lillahi ta'ala. Ini namanya jamak total namanya. Ya hancur sholatnya. Bahkan anak gaul sekarang begini, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown. Tuh, kalau di pondok kita riyadhah, disuruh puasa Senin Kemis. Pinterlah kiai-kiai itu. Mengapa santri Senin Kemis suruh puasa? Ya, ngurang-ngurangin beras lah kira-kira. Setidak-tidaknya ngirit beras kan begitu. Ada riyadhahnya, tahajud dibangunkan. Jadi sampai sedemikian rupa, dan itu adanya di pondok. Jadi kita diajarkan tertib sholatnya. Nah, ciri generasi yang jelek kedua, wattaba'u syahawat, generasi yang memperturutkan syahwat hawa nafsunya. Serem anak-anak sekalian. Pergaulan sekarang tuh serem. Pacaran itu kalau di luar lebih-lebih dari kayak laki bini. Goncengan di atas motor nanti dikerekep. Subhanallah. Makanya ini Pak Ustadz kasih wasiat ya buat yang putri-putri ini, yang santriwati, jangan pernah percaya rayuan laki-laki. Setuju gak kira-kira? Laki-laki itu banyak modusnya. Kalau nonton di YouTube ceramahnya Pak Ustadz, sudah pernah saya sampaikan modus laki-laki itu ada 3. Pengen tahu nggak? Tahu, pengen tahu aja apa tahu banget? Tahu banget. 1, modus mukhafafah. 2, modus mutawassithah. 3, modus mughalladhah. Itu modus apa najis ya? Oh najis ya. Modus mukhafafah, ini modus paling ringan. Modus minimum. Apa bentuk modus minimumnya? Ngechat ceweknya, ayang, ayang, udah makan belum? Sok care, sok perhatian. Gaya lu. Ayang, udah mandi belum? Lo kok belum sih? Mager. Kirain saya pager itu ya. Oh malas gerak. Udah guys sayang mandi. Mau ditemenin enggak? Enak aja. Nah itu namanya modus mukhafafah. Kadang-kadang begini, yang namanya wanita tuh kelemahannya dirayu. Nah hati-hati nih buat santriwati, kelemahannya dirayu. Makanya Anda pernah lihat cowok jelek, palanya peyang, mukanya bopeng, mana burik lagi ya.
Tapi ceweknya cantik, istrinya cantik, karena pinter ngerayu. Pinter ngerayu. Karena perempuan kalah sama rayuan. Makanya hati-hati, jangan mudah kena rayu. Itu modus. Modus mukhafafah, ngerayu, sok care, sok perhatian. Nanti naik dia menjadi modus mutawasitoh. Modus tengah-tengah. Ngechatnya bukan pagi, bukan siang, bukan sore. Ngechatnya jam 12 malam. Ayang tahajud yuk. Begitu buka WhatsApp, subhanallah, nggak nyangka gua. Tuh terharu, drodok, drama langsung, nggak nyangka gua. Padahal di luar mah dia begajul, ternyata rajin tahajud. Sebetulnya dia bukan tahajud loh, nonton bola, Piala Dunia, malah belum tidur dia, boro-boro tahajud, subuh aja nggak bangun. Modus mutawasitah. Nah setelah modus mutawasitah naik dia modus mughaladzah, modus paling berat ini. Sudah lulus SMA, lulus aliyah, mau lulusan ayam, kita bakal terpisah jarak. Kalau kata orang mah LDR gitu, LDR. Saya akan kuliah ke Jogja dan kamu akan kuliah ke Papua. Jauh amat. Sayang, sebelum kita terpisah jarak, yuk kita bikin tanda cinta. Tahu nggak jawabannya apa? Pret. Enakkah aja tanda cinta? Buktikan cintamu padaku. Jangan pernah percaya. Laki-laki itu kalau pintar ngerayu, ujung-ujungnya habis manis sepah dibuang. Ingat kalau kata Pak Yai Zainuddin MZ, laki-laki itu begini: aku lihat, aku dekat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat, bangsat. Itu laki-laki. Makanya buat santriwan ini, santri harus hebat dong. Buat santriwan itu saya ingatkan, wanita diciptakan bukan untuk disakiti. Setuju gak? Wanita diciptakan untuk dicintai. Ingat wahai lelaki, jangan pernah membuat wanita menangis. Karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Puitis amat ya. Itu versi media sosial. Buat yang cowok-cowok nih, Pak Ustadz ingatkan, hidup ini simple kalau jadi laki-laki. Laki-laki itu yang penting dompetnya tebel. Ingat kalau orang Korea itu cinta saranghae itu bagaimana? Begini kan? Iya, ini saranghae itu begini. Mengapa saranghae itu begini? Karena sebelum begini dulu. Begini dulu. Ini santri yang cantik-cantik nih, kalau masih mondok ya ada sedikit komitmen lah. Nanti lulus pondok saya lamar ya. Ya, yang penting Pak Yai mengizinkan. Iya, yang penting Pak Yai mengizinkan. Sudah sama Pak Yai Hasan, kata Pak Yai Hasan ya coba, ya mudah-mudahan jodoh. Begitu pulang kampung, sudah lulus mondok, ada di kampung cowok ngelamar, bawaannya Pajero. Lupa sama komitmen. Apaan? Makanya yang cowok-cowok ini nggak penting tampang, yang penting duitmu bro. Makanya harus sukses, harus berkarya, berbuat yang sebaik-baiknya. Tadi Pak Ustadz doakan Anda sukses dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya narkoba. Saya kembali ke narkoba. Bahaya betul narkoba ini. Makanya jangan belaga orang kampung menyekolahkan anaknya ke Bandar Lampung atau ke Jakarta atau kemana. Siapa tahu di kos-kosan dia malah pakai narkoba. Pergaulan sekarang sangat mengkhawatirkan sekali. Yang pakai narkoba ini sudah lintas generasi, mulai dari anak SD sampai perguruan tinggi. Jadi saya pernah nuruqyah
anak kelas 5 SD. Saya tanya emaknya, anaknya kena apa bu? Kesambet genderuwo. Kok ibu tahu? Kata saya, ini sudah diruqyah 10 kiai, 15 ustaz, tapi gak mempan. Hebat amat jinnya ya. Ini namanya jin milenial ini. Jin milenial itu dibacain Fatihah gak mempan, dibacakan ayatul kursi jinnya malah hafal, dibacakan surah al-jin jinnya malah nantang. Kata jin, gua gak takut sama ustaz, gua takutnya sama tukang permak lepis, karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya, takut di permak jinnya itu. Begitu Pak Ustadz ruqyah anak kelas 5 SD ini, pantesan gak mempan. Emang gak ada jinnya, gak ada genderuwo, gak ada kuntilanak. Loh kok anak saya ongok-ongok Pak Ustadz? Bawa ke rumah sakit jiwa kurungan nyawa, diobservasi, kata dokter SPKJ, rujuk dulu ke spesialis saraf. Diperiksa semua, hasil observasi menunjukkan rusak, hancur sarafnya gara-gara kebanyakan ngelem iPhone. Ganja tak terbeli, sapu tak terbeli, iPhone diembat. Ini kelas 5 SD. Nggak bisa diperbaiki lagi saraf yang sudah putus. Sampai perguruan tinggi dan bahkan lintas profesi, semua sudah kena narkoba sekarang. Semua sudah kena. Lurah di Bandar Lampung mimpin rapat sambil nyabu, ditangkap. Oknum camat ditangkap narkoba. Bupati di Sumatera Selatan ditangkap lagi pakai sabu-sabu. Oknum anggota polisi banyak yang tertangkap, oknum ya, narkoba. Yang kemarin ditangkap Jenderal Bintang 2 tertangkap pengedar narkoba. Oknum jaksa tertangkap narkoba, itu penegak hukum. Hakim, bahkan dia berdinas di Lampung, tertangkap narkoba. Sudah kemana-mana. Anggota dewan tertangkap narkoba. Oknum semua ya. Artis kebanyakan. Makanya benar kalau kata caption di media sosial itu begini, artis dibayar mahal tapi malah merusak moral bangsa, oknumnya ya. Sedangkan guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Guru di Albanin berapa ya? Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Apalagi guru ngaji, tambah murah. Kalau dibanding-bandingin sama Norwegia, gaji guru di Norwegia 400 juta sebulan. Makanya adik-adik Anda semua kalau ada yang jadi presiden, ingat ya, bikin gaji guru 500 juta, mau nggak kira-kira? Ya siapa tahu ada yang jadi presiden kan? Tapi jangan lupa, kalau Anda jadi presiden, Pak Yai Hasan one team press-nya nanti. Dewan Pertimbangan Presiden. Nah saya Pak Ustadz Menteri Agamanya ya. Ya iya dong. Udah kenal di sini masa lupa. Ya kita nggak tahu nasib. Siapa yang tahu nasib Pak Jokowi jadi presiden? Kan nggak ada yang tahu. Dulu Pak Jokowi sedang naik gunung, pakai baju dilepasnya, pakai kaos oblong, mukanya culun, gosong. Mungkin Pak Jokowi itu kalau tahu dia bakal jadi presiden nantinya, nggak maulah dia buka baju itu. Karena dia nggak tahu bahwasanya dia bakal jadi presiden. Ya dia biasa saja, potongan biasa saja, berdandan biasa saja. Nah begitu pun Anda nggak tahu nanti. Siapa tahu ada yang jadi gubernur, Allahumma amin. Ada yang jadi pendiri pondok pesantren, Allahumma amin. Kita nggak tahu nasib. Jadi balik lagi bahwasanya guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Nah artis mahal. Kadang-kadang yang bikin pegel itu sudah kita idolakan, malah pakai narkoba. Ini yang jadi masalah. Coba kita berhitung, Siti Badriah, tahu Siti Badriah kan? Sibat. Cuma nyanyi satu lagu emang lagi santai. Cuman gitu tok 30 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit.
Yang paling mahal di Indonesia itu Agnes Mo. Agnes Monica 200 juta dulu. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah bengak-bengok kayak gini. Nggak tahu dikasih berapa sama kasih bangkol ya. Guyon. Jadi balik lagi narkoba. Yuk kita berantas narkoba mulai dari diri kita. Pesan Pak Ustadz, jadilah diri Anda sendiri. Laisal fata mayyaqulu kana abi. Anak muda itu bukan yang bangga-banggakan orang tua. Walakinnal fata mayyaquluha anada. Anak muda yang sebenarnya yang punya komitmen dan berkata, inilah karya saya. Pesannya nanti berkarya terus. Kayak contoh ini, nge-YouTube. Ini bisa viral nasional kalau kata Pak Yai Hasan tadi kan. Nge-YouTube ini dari 2015 Pak Ustaz. Nggak ada hasilnya. Mau subscriber 1000 aja susah banget itu. Mau jam tayang 4000 jam tayang susah. Dari 15, 16, 17, 18, 19, 2020. 2021 bulan November viral itu kontennya. Begitu ada video viral baru masuk monetisasi. Alhamdulillah ngonten sekedar begini kan ada manfaatnya. Apa niatnya pengen monet? Bukan. Setidak-tidaknya kalau saya mati nanti anak keturunan saya, murid-murid saya bisa nonton. Oh ini nasihat guru saya. Oh inilah kerjaan abi saya. Begitupun Anda. Jangan pernah berpikir instan. Kalau berpikir instan gampang, ngebegal motor. Biasanya matinya juga instan itu biasanya. Jangan instan, berkarya. Pokoknya habis mondok berkarya yang sebaik-baiknya. Minta ridho Pak Yai, minta ridho ustadz-ustadznya, berkarya yang sebaik-baiknya. Nanti Allah yang angkat derajatnya. Allahumma amin. Satu dapat ya. Yang kedua, sekarang kita mencegah paham ekstremisme. Paham ekstremisme itu apa? Paham destruktif, paham yang merusak, paham kelompok yang merasa paling benar sendiri. Kalau kata orang Sunda, urang pang nak cenah, paling beriman, yang lain kafir semua. Merasa paling sunnah, yang lain bid'ah semua. Makanya gejala ekstremisme itu anti dengan amaliyah orang lain. Sudah anti tahlilan, itu gejala tuh. Anti tahlilan, anti yasinan, anti maulidan. Maka benar kalau kata Pak Yai Hasan tadi, kalau pondok NU terafiliasi Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan terselamatkan dari ajaran radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Karena kita memang ngaji beneran. Orang mah cuman ngapal Quran, kita ngaji ilmu Allah. Dan kadang-kadang jangan bangga bisa ngapal Quran. Rata-rata banyak tempat ngapal, rumah tahfiz, sekolah yang nggak bersanad hafalan Qurannya. Yang bikin saya geleng-geleng juga, yang ngajar nggak hafal Qurannya. Kan aneh, nggak hafal Al-Qurannya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya perlu ingatkan, jangan asal masuk sekolah, jangan asal masuk pondok pesantren. Sekarang kan orang begini, kampanyenya buat ngebohongin orang tua, dikit-dikit wisuda, kan begitu? Wisuda. Orang tua mau hebat anak saya, wisuda juz 30. Mengapa begitu? Untuk mancing orang tua itu. Padahal belum tentu bersanad hafalannya. Ngapal Quran tuh nggak sulit. Anda ngapal otodidak bisa. Kalau nggak percaya buktiin aja. Otodidak ngapal. Tapi belajar tanpa guru, gurunya setan. Harus berguru juga, nggak bisa sembarang guru, harus mutasil, sanadnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya NU menjaga sanad itu. Perlu Pak Ustadz kasih informasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyebutkan ada 198 pondok pesantren di Indonesia terafiliasi terorisme. Makanya hati-hati masuk pondok, jangan asal gratisnya. Gratis mondok di situ, hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram.
Kemudian Pancasila togut. NKRI negara kafir. Ada anaknya polisi, bapaknya polisi, anaknya mondok di situ. Bapaknya polisi, anaknya jadi teroris. Namun hati-hati sekali. Jadi ciri paham ekstrim itu dia merasa paling benar. Yang lain salah semua. Nah, inilah gunanya santri ngaji. Anda harus mengkanternya. Mereka mengatakan tahlilan bid'ah, ayo kita jawab. Mereka mengatakan maulid bid'ah, ayo kita jawab. Nah, santri harus menjawabnya. Maka tekunlah belajar. Pahit sekarang ngapalnya, capek sekarang ngapalnya, enggak apa-apa. Nanti bisa kita petik buah manisnya setelah lulus. Ngapal alfiah sekarang, kadang-kadang santri itu ngapal tok tapi nggak paham. Nah, kalau Anda ingin paham itu, nanti nunggu sudah keluar. Kalau sudah lulus, sudah mulai belajar ngajar, oh ini toh manfaatnya, ini toh maksudnya. Nah, sekarang pahit-pahitlah dulu, capek-capeklah dulu. Karena begini, walaupun ada 198 pesantren yang terkait ekstremisme, radikalisme, terorisme, kita jangan berkecil hati. Jumlah pondok di Indonesia ini 28.800 pondok pesantren. Itu yang terdaftar. Belum lagi yang belum terdaftar. Dan dari situ ada 25.000 pondok pesantren yang terafiliasi Nahdlatul Ulama dan setia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hafal yel-yel NU enggak? Siapa kita? NU. Yang NU, jangan santrinya. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI? Pancasila? Oh, keren. Pokoknya Pak Haryadi sukses hari inilah. Kalau santri kita ini kalau santri NU ini sudah terpercaya dan Anda punya sanad keilmuan yang luar biasa. Pak Yai Hasan Hidayat, cucunya Mbah Arba'i, sudah tak diragukan lagi. Ahlus Sunnah wal Jamaah Asyafi'iyahnya sudah tidak diragukan lagi kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya, kelompok-kelompok ekstrim ini sekarang mulai mengajarkan kita anti pemerintah. Setelah anti amaliyah, mereka anti pemerintah. Anti pemerintah yang sah. Mula-mula mereka menyebarkan hoax. Tahu hoax? Berita bohong atas nama agama. Pak Ustadz pesan, Anda harus jadi generasi muda yang visioner. Masa depan negara ini ada di tangan Anda semua. Jangan mau yang menjadi generasi yang pesimistis. Saya juga heran gitu. Ngapa orang-orang sekarang banyak diracuni polarisasi politik. Bahasanya ketinggian ini. Diracuni oleh perbedaan pilihan politik. Ujung-ujungnya kerjaannya nyinyir jalan tol. Oh, jalan tol nggak ada guna, Anda jangan nyinyir. Itu karya terbaik buat bangsa ini. Bayangkan ke Palembang dulu, saya masih ingat betul pas tahun 98 ke Palembang, hampir 12 jam karena mobilnya sering berhenti, ketemu kolam terus tengah jalan dulu. Sekarang lewat tol cuma 2 jam lebih, sampai kota Palembang 3 jam cukup. Sekarang itu karya terbaik. Jadi Anda harus jadi generasi muda yang visioner, berkarya lebih dari sekarang. Kemarin tuh banyak yang nyinyir G20, G20. Anak muda harus jawab, apa manfaatnya G20? Jangan mau ikut-ikutan tukang nyinyir itu. Indonesia sukses sebagai presidensi G20 di tahun berjalan. Indonesia sebagai ketua G20 setahun berjalan. Kemudian Indonesia sukses menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 sedunia internasional. Luar biasa, subhanallah. Ini keren banget ini. Indonesia negara nomor 4 yang paling mampu bertahan di masa pandemi. Nah, anak muda itu harus optimis, jangan ikut-ikutan yang pesimis, jangan. Ini sudah pesimis, tukang nyinyir, nyalah-nyalahin pemerintah. Apalagi nyinyirnya begini, yang nggak masuk akal begini. Enak zaman dulu daripada zaman sekarang. Ya kalau Anda nggak bisa ngomong begitu, baru lahir soalnya.
Cuman tak Pak Ustadz pikir-pikir, iyalah enak zaman dulu. Zaman dulu saya nggak pernah pening mikirin beras, nggak pernah pening mikirin biaya sekolah, nggak pernah pening mikirin sahriyah pondok. Yang pening bapak ibu saya soalnya. Saya mah nyantai aja. Coba berhitung, zaman Pak Yai Hasan masih kecil, zaman kita masih kecil-kecil, di kampung itu yang punya TV cuman satu orang. TV hitam putih pakai aki, nontonnya Ria Jenaka. Lagi seru-seru nonton, blok mati, habis akinya. Zaman sekarang semua rumah punya TV, LED TV, LCD TV, Smart TV, TV digital. Zaman dulu yang punya motor sekampung cuma satu orang, Kados biasanya, Pak Bayan, kepala suku, mereknya L2 Super. Zaman sekarang tiap rumah punya motor. Kita ini kurang apa sih? Zaman dulu yang punya mobil mungkin sekecamatan cuma satu. Zaman sekarang, coba lihat di Bandar Lampung ini, orang-orang kota ini yang sok-sok merasa miskin, sok-sok merasa susah, semua rumah punya mobil. Ya Pak ya? Masuk perumahan itu mobil semua, parkir aja bingung karena nggak punya tempat parkir, nyempitin jalan. Coba keluar kalau sore-sore, Bandar Lampung macet. Mengapa Bandar Lampung macet? Bukan karena jalannya kurang lebar. Perasaan dilebarin terus jalan juga, karena mobilnya sudah kebanyakan. Gitu ngaku melarat. Nah, anak muda nggak boleh ngomong begitu ya. Anak muda harus visioner. Jangan mengeluh. Bikin karya yang lebih baik lagi. Jadi jangan sampai kemudian kita ini mentalnya nggak pernah bisa bersyukur. Banyak kemajuan yang sudah kita dapatkan sekarang ini. Dan yang saya sangat risau sekarang ini, gerakan mendelegitimasi pemerintah yang sah. Sudah kerjanya nyinyir, nyebar fitnah. Gimana nggak nyebar fitnah? Pemerintah sekarang PKI. Bayangkan anak-anak, ada fitnah yang masif, nuduh rezim PKI. Dan itu lancar. Nah, anak muda harus ngejawabnya yang kayak gini, harus dijawab ini. Kok bisa-bisanya mereka nuduh kayak gitu? Mereka pakai baju PKI Paluarit. Wow, geger di pemberitaan. Sekarang sudah berani pakai baju Paluarit. Begitu ditangkap oleh polisi, ternyata dia yang bikin baju, dia yang nyablonnya, dia yang makainya, dia yang memviralkannya, dia yang motonya, dia yang memviralkannya, dia yang ngegengerinnya. Kan aneh. Jadi isu PKI hanya dijadikan komoditas politik saja. Itu loh, fitnah namanya. Orang sesoleh Pak Jokowi coba dituduh PKI. Pak Jokowi itu kalau ke Mekah masuk Ka'bah. Bisa masuk Ka'bah. Pahit kalau kita mah. Nyium Hajar Aswad aja kebelenyet badannya. Pak Jokowi masuk Ka'bah. Orang sesoleh Pak Jokowi tahajud tiap malam dituduh PKI. Ada apa sih di negara ini? Kadang-kadang ngolok-ngolok di olok-olok Mukidi lagi. Na'udzubillah. Pak Jokowi disebut Mukidi. Bu Iriana ibu negara kemarin dikasih caption pembantu rumah tangga. Ini kalau terjadi zaman Orde Baru di Petrus itu orang udah mati, nggak tahu nyawanya kemana, kuburannya di mana. Hanya zaman sekarang orang bebas menghina presiden. Nah, Anda jangan ikut yang kayak gitu. Belum lagi fitnah apa? Ijazah palsu. Subhanallah. Nggak bisa jadi presiden kalau ijazahnya palsu. Fitnah berjamaah. Yang percaya profesor, dokter. Itu namanya stres berjamaah. Nah, kelompok-kelompok ngedengki kayak gini jangan diikuti. Ini pesan Pak Ustadz begini. Nanti siapapun yang jadi presiden yang akan datang itu sudah takdir Allah. Cocok apa cocok? Andai kata pun Anda milih, yang Anda pilih nggak sesuai dengan keinginan Anda, yakinlah siapapun yang terpilih sudah takdir Allah. Tapi jangan suka menghina kepala negara. Baik, kita masuk ke nas dulu sekarang. Wala tuti', pakai ain ya, wala tuti'. Jangan tuti. Kalau tuti mah habis kentut mati. Selesai habis nyusuk mati. Guyon ya. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali jadi followers. Harus keren dong terjemahannya.
generasi Z. Jangan sekali-kali jadi followers, unfollow aja. Kullahallah. Tiap-tiap orang yang gampang sekali bersumpah atas nama agama. Lihat tuh di media sosial, dikit-dikit sumpahan, dikit-dikit mubahalah, kan begitu? Demi Allah, demi Allah. Pakai buah bahalah, padahal mubahalah itu ada caranya loh. Enggak semau-mau dia begitu, makanya ditangkap Pak polisi dia. Dianggap menistakan agama. Jadi jangan gampang percaya dengan orang yang gampang nyebut demi Allah. Orang yang gampang nyebut demi Allah, kata ulama, tanda dia pendusta. Makanya pedagang nggak boleh dagang jualan demi Allah. Demi Allah modalnya sekian, dia berdusta. Nggak boleh. Karena demi Allah itu sakral, hanya boleh diucapkan saat-saat tertentu saja. Jadi saksi di persidangan misalnya boleh, dilantik misalnya boleh. Tapi kalau untuk urusan biasa nggak boleh. Makanya buat cewek-cewek nih, Pak Ustadz ingatin kalau cowok ngomong demi Allah, itu teman doang, bohong dia. Ngejual demi Allah lagi tuh. Nggak gampang. Makanya kata Allah, jangan gampang dengan orang, jangan gampang percaya, jangan ikut-ikutan sama orang yang gampang dikit-dikit nyebut demi Islam, demi agama, bela Islam, bela agama, demi Allah dan lain sebagainya. Jangan gampang percaya. Kullahallafim mahin. Mahin itu kalau bahasa kitanya bullying, suka ngebully. Ingat, orang yang membuli sekali derajatnya diturunkan. Membuli sekali, 2 kali turun terus. Jangan suka ngebully. Yang dibully naik terus derajatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum membuli kaum yang lain, karena boleh jadi yang dibuli itu akan lebih baik daripada yang membuli. Makanya adik-adik, Anda semua kalau ingin jadi orang hebat, mesti banyak dibuli. Mesti banyak dibuli. Mengapa Pak Jokowi jadi presiden? Beliau paling banyak dibuli. Begitu dibuli, apa kata Pak Jokowi? Ya nggak apa-apa toh. Makanya pantas jadi presiden. Oi, kalau saya jadi presiden dibuli orang, gua jitak itu. Tangkap, hajar gitu. Makanya saya nggak jadi presiden. Takutnya dendeman gitu. Makanya di Indonesia ini, mohon maaf, saya bukan bahas suku ya. Mengapa orang Jawa terus yang jadi presiden? Karena orang Jawa itu pemaafnya lebih besar daripada mendendamnya. Kalau presidennya emosian, dikit-dikit main jejak, ya enggak, ya rakyat sengsara semua lah. Orang Jawa itu ya enggak apa-apa toh. Makanya nanti Anda yang santriwati, santriwan, kalau dibully orang jangan palengan, guys. Jangan palengan. Oh, itu mau naikin derajat saya. Kan itu Quran yang bicara, bukan teori kita. Selanjutnya ayat ini berlanjut, hammazim masya'im binamim. Keren banget. Hammaz. Ini kalau bahasa kitanya apa ya? Hate speech. Ujaran kebencian. Jadi jangan jadi followers, unfollow aja. Orang yang gampang bersumpah atas nama agama, atas nama Allah, lalu bullying, menyebarkan cacian, hinaan, hate speech, ujaran kebencian, masya mim, shin besar, dikasih tasdid, alif hamzah. Masya, ini kalau bahasa kitanya, kesana, kemari, wara, wiri. Coba ulang sekali lagi. Kesono, kemari, wara, wiri. Itu masya. Bahasa kerennya viral. Bahasa mantapnya viral. Jadi ada hate speech, ada dalam Quran, bullying ada dalam Al-Quran, viral ada dalam Al-Quran, binamim. Yang endingnya, apa endingnya? Mereka melakukan semua sumpah-sumpah, bully, hate speech, hoax, ujaran kebencian, dan berita bohong. Apa endingnya? Adu domba, provokasi.
Makanya la yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang mengadu domba. Ini hati-hati. Suhu politik sudah semakin naik. Perbedaan pilihan politik adalah hal yang sangat wajar sekali. Tapi jangan ikut-ikutan terbelah kitanya. Dan santri jangan ikut-ikutan orang ya yang suka menggelari nama binatang. Kalau apa namanya itu kadrun, nggak boleh. Itu kan binatang. Kampret, nggak boleh. Kecebong, nggak boleh. Nah ini perbedaan itu wajar sekali. Nah santri harus mencerahkan hal begini. Baik, yang berikutnya, ekstremisme yang paling berbahaya adalah anti 4 pilar kebangsaan kita. Apa 4 pilar kebangsaan kita? 1, ideologi Pancasila. 2, konstitusi dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, sistem kenegaraan, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi kita tetap satu jua. Nah hati-hati nih. Sudah banyak kelompok-kelompok yang mengatakan Pancasila togut, NKRI sistem kafir. Nih, saya kasih tahu cara cuci otaknya begini. Kalau suruh milih Al-Quran atau Pancasila, harus jujur milihnya. Milih Quran apa Pancasila? Jangan takut-takut gak ditangkap, enggak. Milih Quran apa Pancasila? Al-Quran dong. Pancasila itu bikinan manusia. Al-Quran itu wahyu Allah. 1, 2. Milih bela Islam atau bela NKRI? Islam dong. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. Karena pemerintah gak punya surga. Yang punya surga itu Allah. Tuh, ulang lagi jawabannya ya. Milih Quran apa Pancasila? Bela Islam atau bela negara? Islam. Taat Allah atau taat pemerintah? 2 menit jadi teroris semua ini. Tuh, Pak Yai Hasan sampai sini jadi teroris ini. Nah itulah cara cuci otak. Makanya Anda jangan heran, kok ada banyak orang pintar kok jadi radikal. Karena begini cara cuci otak itu. Nah sekarang kita luruskan. Itu pertanyaan jebakan. Kita dijebak oleh mereka. Pertanyaan itu nggak bisa dijawab. Apa kata Ferrell nyanyiannya itu? Ferrell Prayoga? Ojo dibanding-bandingke. Nggak bisa dibandingkan. Nah ini begini, sama dengan pertanyaan begini. Milih bakti kalih Gusti Allah nopo bakti kalih kedua orang tua? Milih mana? Ya nggak bisa dipilih kan. Kalau milih bakti sama Allah, durhaka sama orang tua, ya masuk neraka. Milih bakti sama orang tua, tidak sama Allah, kafir. Jangan macam-macam, neraka juga. Sama kayak emak-emak ditanya, Bu, milih taat Allah atau taat suami? Kalau milih taat sama Allah, cerai sama lakinya, dicerai, jangan macam-macam. Tapi kalau milih taatnya sama Allah, taatnya sama suami, kafir sama Allah, nggak ada benarnya. Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah bergantung ridha orang tua. Istri taat suami adalah perintah Allah. Taat kepada suami sama dengan taat kepada Allah. Sama tadi, milih taat Allah atau taat pemerintah? Jawaban yang benar, mentaati pemerintah adalah perintah Allah. Kan gampang matahinnya kan? Kan jelas di Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taat Allah, taatilah Rasulullah dan pemerintah. Taat kepada pemerintah itu hierarki, turunan dari ketaatan kepada Allah. Taat kepada pemerintah itu implementasi, pengamalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya tadi durhaka sama pemerintah, durhaka sama Allah dan Rasulnya. Ngelawan pemerintah, ngelawan Allah dan Rasulnya.
Saya juga heran, ngapa sih orang latah ngelawan pemerintah? Latah menghina pemerintah, kan jelas di Quran, di hadis Nabi. Man akrama sultana akramahullah. Yang menghormati, memuliakan pemerintah, maka dia akan dihormati dan dimuliakan oleh Allah. Enggak salah menghormati pemerintah. Pemerintah itu wakil Allah dalam menegakkan keadilan. Wa man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Hati-hati. Coba, Pak Jokowi nggak pernah mempidanakan orang yang menghinanya, nggak pernah. Bahkan yang menghina ibu negara kemarin, Ibu Iriana Jokowi, apa kata Ibu Iriana sama anak-anaknya, Kaisang Pangarep sama Gibran Rakabuming, udah nggak usah diambil pusing, nggak usah diurusi, kita banyak kesibukan, ngentek-ngentek kayak waktu. Artinya beliau nggak pernah mempidanakan orang-orang yang menghinanya. Tapi ingat, yang menghina sultan akan dihinakan oleh Allah. Makanya ada teman Pak Ustadz penceramah menghina Mbah Yai Ma'ruf Amin. Mentang-mentang dia nggak suka Mbah Yai Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, dihinanya. Cuman kita masih jaga adab dalam majelis, nggak boleh memprotes orang yang sedang ceramah dan tidak boleh mempermalukannya. Cuman selesai dia ceramah, tak tunggu nih pokoknya sampai pulang. Begitu pulang di mobil saya sampaikan, Ustadz, mohon maaf, Anda ini Ustadz, tapi Anda sudah melakukan perbuatan dosa besar, menghina wakil presiden. Dosanya 3 kata saya. 1, menghina orang tua. Kalau kita menghina orang tua orang lain, sama saja kita menghina orang tua kita, maka itu durhaka. Mohon maaf, antum ini masih muda, terpakai antum lah. Antum ini, ente ini masih muda. Belum tentu ente umurnya sampai kayak Mbah Yai Ma'ruf Amin. Kalaupun sampai umurnya kayak beliau, jangan-jangan nggak bisa jalan lagi. Stroke, bengek, asam urat, rematik, prostat, bocor kelek. Didiasin anak-anaknya, kapan matinya bapak saya ini. Udah bosan ngurusinnya. Ingat, jangan sekali-kali menghina. Beliau itu Profesor Doktor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kedua dosanya apa? Menghina beliau, menghina ulama. Darah dagingnya ulama itu racun. Menghina ulama sama saja kita meracuni diri kita sendiri. Dan cicitnya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Imam Masjidil Haram, kok dihina? Keturunan Sunan Gunung Jati beliau itu, bukan orang sembarangan. Santrinya ribuan. Alumni sudah banyak yang punya pondok pesantren. Yang ketiga, menghina wakil presiden, menghina pemerintah. Oke, menghina orang biasa saja dosa loh, apalagi menghina wakil presiden. Apa yang dia hina dari Pak Yai Ma'ruf Amin? Jalan aja susah, tunak-tunuk, na'udzubillah. Dosa besar yang seperti itu. Hati-hati, jangan terbiasa yang sedemikian rupa. Baik, nah sekarang muncul gejala yang sangat mengkhawatirkan. Orang-orang yang anti ini, anti Pancasila, anti NKRI, saya selesaikan dulu tadi ya, itu belum selesai, apa namanya, vaksinnya. Pilih bela Islam atau bela negara? Jawabannya, membela negara adalah bagian dari ajaran Islam. Gimana? Lagu Subhanal Waton tadi, Hubbul Waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Gimana tadi rapnya itu lagunya? Hafal nggak santri itu? Pusaka hati. Ayo deh. Ayo. Cintamu dalam imanku. Lanjut. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah burimu. Siapa datang mengancammu kan
binasa di bawah guling. Mantap, tepuk tangan dulu. Pokoknya Pak Haryadi puas banget nih hari ini ketemu santri-santri cinta NKRI. Baik, sedikit lagi Pak Ustadz tambahkan, orang-orang yang anti negara mengatakan negara ini negara kafir, bahkan cinta tanah air itu bagi mereka bid'ah. Mereka mengatakan cinta tanah air itu musyrik. Ini berbahaya sekali, menuduh Pancasila itu tauhid. Nah, santri harus bisa ngejawabnya. Cara ngejawabnya begini, Pancasila itu bukan agama, dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Dulu Nabi bikin negara Nabi namanya negara Madinah, bukan negara Islam. Nah, ini cara ngejawab. Nabi nggak pernah mendirikan negara berlabel agama. Jadi kalau ada Khilafatul Muslimin, orang Hizbut Tahrir, orang NII pengen ngajak kita mendirikan negara Islam, Nabi nggak pernah mendirikan negara berlabel agama. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran, karena Al-Quran itu bukan konstitusi, Al-Quran itu wahyu ilahi. Dasar negara Nabi namanya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Nah, ini yang dicontoh oleh pendiri negara kita, bikin negara kesepakatan, negara kesatuan Republik Indonesia sama dengan Madinah, negara kesepakatan. Dan dasar negaranya Pancasila sebagai ideologi, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Ini nyontoh Nabi. Nah, santri harus bisa ngejawab. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, Al-Quran. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, closing khotib Jumat, Al-Quran itu. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Al-Quran. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keren banget ini. Dulu milih Abu Bakar, permusyawaratan perwakilan. Umar, Utsman, Ali, permusyawaratan perwakilan. Makanya Indonesia lebih Islami daripada Arab Saudi yang sekarang. Arab sekarang sistem kerajaan, kita sistem permusyawaratan. Malah sekarang pemilihan langsung sekarang. Perwakilannya hanya untuk urusan legislasi dan pengawasan saja. Tapi untuk milihnya langsung. Sangat luar biasa. Wa amruhum syura bainahum. Sila keempat di Quran juga. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, Al-Quran. Nah, santri harus bisa ngejawab kelompok-kelompok radikal yang macam begini. Baik, terakhir sekarang pesannya, jangan hati-hati belajar agama. Tidak mesti orang yang secara zahir tampak soleh sekali itu benar, belum tentu. Karena ini sabda Nabi, yakhraju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Ini Nabi dawuhnya kalih para sahabat, bukan sama kita. Enggak ada apa-apanya bacaan Quran Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Mereka itu kalau salat tahajud, sekali tahajud bacaannya 5 juz. Subhanallah, 5 juz. Kalau ngimam sholat yang panjang-panjang mereka itu. Beda sama orang NU. Kalau orang NU mengimamin sholat al-hakumut takatsur paling panjang. Betul, orang NU itu mah kulhu yang dibaca. Coba orang NU kalau sholat nggak ada yang panjang-panjang kan?
Ya apal banyak. Hafiz Quran, hafidh di dalam di NU banyak sekali. Tapi nggak pamer. Ngimam sholat yang biasa-biasa saja. Mereka 5 juz. Gempor menggempor. Pak Ustadz pernah ngimamin sholat di SPN, polisi muda yang diimamin sholat tasbih. Begitu dapat 3 rakaat pas sujud, ada beberapa orang gak bangun-bangun. Temannya khawatir, jangan-jangan mati nih kawan saya. Begitu selesai sholat, bukan mati, ketiduran. Baru sholat tasbih udah ngorok, ngiler, ketiduran. Apalagi yang sampai 5 juz. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', di mana puasa kalian, kata Nabi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Kita nih kalau ngelihat amalan-amalan teroris tuh, kelompok-kelompok khawarij, kelompok-kelompok radikal itu, minder kita. Sholat rajinan mereka, ke masjid on time mereka, tahajud banyakkan mereka, puasa banyakkan mereka, minder kita. Tapi jangan pernah tertipu, kata Nabi. Fa idza kharaju faqatuluhum, apabila kelompok itu sudah keluar, perangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Dan tugas memerangi mereka bukan tugas Densus 88 saja. Tugas kita semua segenap umat Islam, bangsa Indonesia. Loh, mengapa tugas umat Islam? Mereka itu melakukan aksi ekstremisme, radikalisme, terorisme mengatasnamakan Islam. Ya kita dong yang marah. Ada orang maling, ngaku dari keluarga kita, yang ngamuk keluarga kita, ngaku-ngaku. Ya sama, ada orang berbuat kriminal, ngakunya Islam. Kita harus marah sama mereka semua. Kita yang harus membentenginya, jangan pemerintah. Kita, tugas kita umat Islam. Aparat penegak hukum sekedar menindak. Nah, kita harus membentengi dengan cara seperti ini, memberi wawasan seperti ini. Jadi buat anak-anak sekalian, hati-hati ngaji, hati-hati masuk ke kelompok yang sedemikian rupa. Jangan tertipu dengan kesolehan mereka. Nabi menegaskan, kilabunar, mereka itu anjing neraka. Nabi nggak pernah berkhutbah bersabda sekasar ini. Ini aja kalau diceramain nggak enak ya, anjing neraka. Mbok ya dialusin kiri neraka. Nopo segawan neraka. Jadi syarru qatla tahta adimis sama. Wah, seru banget itu. Biar masuk, makanya digitu. Ini penceramah rocker soalnya. Sejelek-jeleknya kematian di bawah kolong langit ini, mati sebagai teroris khawarij. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian mati berperang dengan teroris, gugur. Nah, terakhir kesimpulannya, mengapa teroris itu rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi masuk neraka, malah jadi anjing neraka? Nabi wajibkan memeranginya. Apa sebabnya? Ini harus tahu. Satu sebabnya, karena mereka mengkafirkan yang nggak sepaham dengan mereka. Mulanya bid'ah ya. Habis bid'ah dia kafir ujung-ujungnya. Satu. Yang kedua, mereka selalu anti pemerintah yang sah. Dimanapun mereka berada, pasti target mereka itu nyerang pemerintah yang sah. Nggak mau setia kepada pemerintah yang sah. Itulah yang menyebabkan mereka walaupun sholat tapi masuk neraka. Nabi bersabda, man khala ayadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari kesetiaan kepada pemerintah yang sah, dari ketaatan dan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa alasan sama sekali, tanpa hujjah. Wa man mata walaysa fi unuki bay'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada negara pemerintah yang sah dan memisahkan diri dari kesetiaan kepada sistem kenegaraan, famata
lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, memfitnah pemerintah zalim, lalu melawan, lalu membangkang, lalu matinya bukan mati syahid. Walaupun dia pakai jubah agama, walaupun janggutnya tekan udal, walaupun imamahnya udang-udangnya tekan jurut pelapor, tapi kalau dia mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati sangit. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Baik, segitu saja. Udah capek ngomongnya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Jadilah santri istiqomah belajar. Pesan Pak Ustadz, jangan pernah takut bodoh. Waduh, ngapal kok nggak apal-apal. Nggak usah takut. Jurumiyah kok nggak hafal-hafal, nggak usah takut, nanti hasilnya kan nggak digebukin juga kan, nggak usah takut, pokoknya ngapal yuk ngapal, ngaji yuk ngaji. Karena kalau kata Gus Baha, santri yang sukses bukan santri yang pinter, tapi santri yang barokah. Pinter saja belum tentu barokah, makanya carilah berkah dalam menuntut ilmu. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, dan ada yang nggak berkenan kepada Pak Yaya Hasan dan keluarga besar Yayasan Miftahul Ulum dan Pondok Pesantren Al-Banin, saya ucapkan permohonan maaf. Dan kepada Pak Rahmat Haryadi beserta tim Kesbangpol pun kalau ada yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.